Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang keamanan sistem pada Linux. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya, resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user brainware. Jika kita analogikan sederhana, hubungan antara operasi sistem dengan komputer adalah seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar, di mana tanpa adanya bahan bakar, tentu saja kendaraan bermotor tidak akan bisa menjalankan dengan semestinya. Sama halnya dengan sistem operasi, di mana Anda tidak akan bisa menggunakan perangkat komputer apabila tidak adanya OS atau sistem operasi. Begitu juga sebaliknya, apabila Anda mempunyai perangkat sistem dan tidak mempunyai komputer, maka menjadi tidak berguna. Gitu ya, jadi untuk pengertian sistem operasi. Lanjut ke keamanan pada sistem operasi. Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi oleh orang tak diotorisasi. Pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu keamanan eksternal atau external security. Keamanan eksternal itu berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Yang kedua, ada keamanan interface pemakai atau user interface security. Keamanan interface pemakai berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelumnya. Pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga ada keamanan internal atau internal security. Jadi keamanan internal itu berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Ini ada masalah keamanan. Pada keamanan terdapat 2 masalah penting. Nah, masalah pertama yaitu kehilangan data atau data iOS. Dapat disebabkan karena bencana, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, binatang. Jadi gitu ya. Yang kedua ada kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak. Ketidakberfungsian pemproses disk atau tape yang tidak terbaca. Kesalahan telekomunikasi, kesalahan program bug. Yang ketiga ada kesalahan atau kelalaian manusia. Kesalahan pemasukan data, memasang tape atau disk yang salah, eksekusi program yang salah, kehilangan disk atau tape. Kehilangan data dapat diatasi dengan mengelola beberapa backup dan backup ditempatkan jauh dari data yang online. Dan ini ada masalah kedua itu seperti penyusup. Nah, penyusup itu terdiri dari penyusup pasif dan penyusup aktif. Jadi penyusup pasif itu yaitu yang membaca data yang tidak ulang-ulang. Di sini ada masalah kedua itu penyusup. Jadi penyusup itu terdiri dari penyusup pasif dan penyusup aktif. Apa sih penyusup pasif? Nah, penyusup pasif itu yang membaca data yang tidak diotorisasi. Sedangkan penyusup aktif itu mengubah data yang tidak otorisasi gitu.
Di sini ada hal-hal penyebab kejahatan komputer. Nah, meningkatnya pengguna komputer dan internet. Terus banyaknya software-software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa di-download secara gratis. Dan meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Terus ada semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet. Banyaknya software yang mempunyai kelemahan atau bug. Nah, sistem keamanan pada Linux. Nah, ini komponen arsitektur keamanan Linux. Yang pertama, akun atau pemakai. Keuntungannya itu kekuasaan dalam satu akun yaitu root, sehingga mudah dalam administrasi sistem. Dan kecerobohan salah satu user tidak berpengaruh kepada sistem secara keseluruhan. Dan masing-masing user memiliki privasi yang ketat, ya. Macam-macam user itu ada root, seperti kontrol sistem file, user, sumber daya, device, dan akses jaringan. Dan ada user itu akun dengan kekuasaan yang diatur oleh root dalam melakukan aktivitas dalam sistem. Dan juga ada grup, kumpulan user yang memiliki hak sharing yang sejenis terhadap suatu device tertentu. Yang kedua itu kontrol akses secara diskresi. Jadi discretionary access control (DAC) adalah metode pembahasan yang ketat yang meliputi setiap akun memiliki user dan password sendiri. Terus software file atau device memiliki atribut read, write, execution, kepemilikan grup, dan user umum. Virus tidak akan mencapai file system jika sebuah user terkena, maka akan berpengaruh pada file-file yang dimiliki oleh user yang mengeksekusi file tersebut. Perlunya proaktif password. Nah, ini perlunya password. Linux menggunakan metode DES, data encryption standar untuk password. User harus di-training dalam memilih password yang akan digunakan agar tidak mudah ditebak dengan program-program crack password dalam ancaman brute force attack. Dan perlu pula tambahan dengan program bantu cek keamanan password seperti Password Plus. Itu meningkatkan login dan meningkatkan user jika mengisi password yang mudah ditebak. Dan ANL password itu dapat membuat aturan standar pengisian password seperti batas minimum, gabungan huruf besar dan huruf kecil, gabungan angka dan huruf, dan sebagainya. Yang ketiga ada kontrol akses jaringan, network access control. Firewall Linux, alat pengontrolan akses antar jaringan yang membuat Linux dapat memilih host yang berhak atau tidak berhak mengaksesnya. Jadi kita bisa memilih host. Fungsi firewall Linux itu untuk analisa dan filtering paket. Itu. Yang kedua ada blocking konten dan protokol, dan autentikasi koneksi dan enkripsi. Itu ya. Tipe firewall Linux. Nih ada tipe firewall Linux itu application proxy firewall atau application gateway. Dilakukan pada level aplikasi di layar OS. Contohnya ini ada seperti FWTK. Yang kedua ada network level firewall. Fungsi filter dan blocking paket dilakukan di router. Contohnya TCP, WordPress. Aplikasinya ada di user, SBIN, dan TCPD.
Oke, lanjut keempat, enkripsi. Penerapan enkripsi di Linux, enkripsi password menggunakan DES, itu data encryption standar, dan ada enkripsi komunikasi data. Ini source shell SSH, program yang melakukan login terhadap komputer lain dalam jaringan. Ini ada SCP untuk mengamankan penggandaan data. Untuk penggandaan data, SSH itu mode client, SSH seperti Talent, Script, SSH agent itu autentikasi lewat jaringan dengan mode RSH, ya. Konfigurasi dilakukan di petisi SSH config, ya, kalau konfigurasi server. Lanjut, yang ini ada secure layer, menginskripsi data yang dikirimkan lewat port HTTP. Komunikasi dilakukan di web server Apache. Ada login untuk menggunakan dev producer dari sistem operasi atau aplikasi merekam setiap kejadian dan menyimpan rekaman tersebut untuk dapat dianalisa. Ini ada last long untuk rekaman user login terakhir, gitu ya. Ada error, ada access log. Ini ada deteksi penyusup, gitu ya. Aktivitas mendeteksi penyusup secara cepat dan menggunakan program khusus secara otomatis yang disebut dengan intrusion detection system. Oke, kesimpulannya, keamanan komputer adalah melindungi komputer dan jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya, mencegah terjadinya suatu serangan terhadap sistem. Dengan demikian, kita perlu memperhatikan desain dari sistem aplikasi yang dipakai dan human atau admin. Ketika faktor tersebut merupakan cara yang baik untuk mencegah terjadinya kebocoran sistem, serangan, dan lain-lain, ya. Jadi saran saya, oleh karena itu dapat diterapkan apabila kita tidak menginginkan terjadinya resiko kehilangan data penting, namun pemilihan teknik tersebut perlu dilakukan dengan cermat. Untuk mempunyai password dalam jumlah yang banyak, lebih baik memakai password manajemen daripada ditulis di suatu tempat. Oke, segitu saja untuk materi keamanan sistem Linux. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.